27. Honeymoon 2. Sayang, aku mau pesen kopi dulu di bawah ya. Jangan lama-lama, Mas. Teriak Raya dari kamar mandi. Raya terdiam menatap cermin di kamar mandi dengan perasaan campur aduk. Lingerie seksi berwarna merah dengan model jaring itu, kini berada di depannya. Raya menggigit bibirnya. Apa malam ini waktu yang tepat untuk memakai pakaian ini? Sika, apa ini masih dikatakan pakaian melihat tipisnya lingerie bahkan jika dibandingkan lingerie ini, tentu lebih tebal celana dalam yang biasa dia pakai sehari-hari. Raya menghela nafas. Baiklah, malam ini dia akan menyenangkan suaminya dengan memakai lingerie yang sudah Arhan belikan. Alangkah terkejutnya ketika melihat tampilan dirinya sendiri di cermin saat ini. Astaga, ternyata lebih transparan dari apa yang dibayangkan. Bahkan sampai mencetak bagian tubuhnya yang lain. Ingin sekali melepaskannya karena malu dan takut kalau Arhan justru mentertawakan dirinya. Tapi dia mengingat ucapan Luna tadi sore saat bertelepon Ria, kalau dia harus memakai pakaian yang Arhan beli agar Arhan semakin cinta dan sayang padanya. Benarkah Arhan akan semakin cinta? Sayang, kok belum juga selesai mandinya? Suara bariton Arhan dari balik pintu semakin membuat Raya merinding. Kenapa Arhan cepat sekali kembali? Dia kan belum mempersiapkan mentalnya untuk menghadap langsung ke Arhan dengan tampilannya yang begini. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Iya mas, baik-baik aja kok. Ini aku lagi ngeringin rambut sebentar. Jawabnya berbohong. Nyatanya dia tengah mondar-mandir di depan cermin sambil melihat kembali penampilannya secara berulang-ulang. Ya udah, cepat keluar. Aku beliin kamu minuman dingin nih, nanti keburu nggak dingin lagi. Iya mas. Balasnya berteriak. Oke, Ray, lo harus tenang dan tenang. Ini ibadah, bikin suami lo seneng nggak ada salahnya malah dapat pahala. Anggap aja lo lagi jadi pemain film dewasa, seperti Ena. Lo tinggal keluar dan pasang wajah tegas biar Arhan semakin tergila-gila. Bisik Raya menenangkan dirinya sendiri. Entah sudah berapa kali Raya menghela nafas karena saking gugupnya. Raya pun buru-buru menyisir rambutnya tak lupa memoleskan sedikit lipstik berwarna merah pada bibirnya. Dia juga menyemprotkan parfum ke seluruh badan dan memastikan sekali lagi kalau tubuhnya sudah benar-benar bersih juga wangi. Setelah merasa sempurna, Raya pun keluar secara perlahan. Dia mengintip sebentar melihat apa yang sedang dilakukan suaminya. Ternyata Arhan tengah menikmati kopi sambil memandang ke arah jendela. Mas, tutup jendela dan gordennya. Teriak Raya yang posisinya masih di dalam kamar mandi. Arhan yang tengah menikmati kopinya pun mengerenyit heran. Kenapa? Tutup aja. Ya emangnya kenapa? Tutup aja. Atau aku nggak keluar nih? Walaupun bingung Arhan pun tetap mengikuti perintah istrinya. Dia mengunci jendela tak lupa menutupnya dengan gorden. Udah sayang? Raya mengintip lagi. Terlihat jendela sudah ditutup dengan gorden, Arhan juga terlihat kembali duduk di kursi sambil menyeruput kopinya. Ehem. Raya berdehem guna mengurangi kegugupan yang dirasakan. Raya pun melangkahkan kakinya perlahan dengan rasa gugup menuju di mana Arhan berada. Rambut hitam panjangnya yang sengaja digerai itu semakin membuat tampilan Raya terlihat seksi dan menggoda. Mas? Panggil Raya ketika sudah berada tak jauh dari Arhan. Arhan yang dipanggil pun seketika menoleh. Matanya membulat sempurna saat melihat tampilan Raya. Bahkan dia juga hampir tersedak kopi karena saking kagetnya. Arhan menaruh gelas itu di meja lalu memusatkan perhatiannya pada Raya yang berdiri dengan gugup. Arhan lagi-lagi tertegun melihat bagaimana lingerie seksi itu menempel pada tubuh istrinya. Seksi, itulah yang terlintas di benak Arhan saat ini. Lingerie itu sangat cocok dipakai oleh Raya. Apa aneh? Kenapa terus natap aku? Tanya Raya berjalan menghampiri Arhan dengan gerakan yang begitu sensual. Arhan menggeleng. Kamu begitu seksi dan menggoda. Jawabnya. Tanpa diduga. Mau kamu?
Balasnya berbisik tepat di telinga Arhan hingga membuat lelaki itu merinding seketika. Aku nggak akan berhenti sebelum aku puas. Gimana? Kamu siap? Tantang Arhan yang ternyata langsung diangguki oleh Raya. Lakuin sayang, malam ini kamu bebas. Bisik Raya diakhiri menggigit pelan daun telinganya Arhan. Mendapatkan perlakuan sensual seperti itu semakin membuat Arhan bergairah. Dia pun langsung mencium bibir Raya dengan kasar. Lalu Arhan menggendong dan membaringkannya di ranjang tanpa melepaskan ciuman itu. Arhan menyudahi ciumannya. Kini dia menatap Raya yang tengah mengatur nafas dengan wajahnya yang sudah memerah. Siap sayang? Iya mas. Sahutnya pelan. Arhan terkekeh. Dia mengecup keningnya Raya. Siapa sangka malam ini Raya memakai lingerie yang dia beli. Bahkan kini istrinya begitu sangat cantik, seksi dan menggoda sekali di matanya. Seluruh tubuh Raya menampilkan keindahan yang membuat dirinya tak bisa berpaling. Setiap sentuhan yang dilakukan Raya pun berhasil membuatnya merinding. Arhan merasa tak cukup jika hanya sekali menyentuh Raya. Dia ingin melakukannya berkali-kali, dia ingin terus menyentuh Raya. Ketakutan Raya hanya satu. Dia takut kalau Arhan akan berpaling dan meninggalkannya di saat dia sudah benar-benar mencintai sedalam ini. Apalagi melihat apa yang berseliweran di sosial media, yang pria selingkuh karena bosan lalu meninggalkan istrinya demi perempuan lain, sungguh Raya jadi takut sendiri. Nggak akan. Kamu aja sudah cukup sayang. Jawabnya lalu membalas pelukan Raya. Kini mereka berdua berada dalam posisi saling berpelukan tanpa sehelai benang pun yang menutupi mereka. Keduanya masih sama-sama ingin merasakan kehangatan ini lebih lama lagi. Mau keluar nggak? Raya menggeleng. Aku capek lagian besok juga udah pulang. Aku mau di sini aja, Mas. Percintaan semalam membuat tubuhnya hari ini berasa remuk dan pegal. Arhan menghajarnya habis-habisan tanpa henti, bahkan baru berhenti ketika jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Membuat tubuhnya lemas sekali. Dia juga merasa nyeri dan perih pada area bawahnya, hingga membuat dia tak ingin kemana-mana selain di tempat tidur sambil menonton televisi. Tak terasa besok mereka akan kembali lagi ke Indonesia dan meninggalkan Swiss, negara yang akan menjadi tempat bersejarah dalam hidup Raya, karena ada kenangan yang sudah dia lalui bersama Arhan di sini. Masih sakit? Tanya Arhan khawatir karena gimana pun itu ulahnya sendiri. Masih, tapi nggak terlalu sih. Arhan pun duduk di sebelah Raya yang tengah asik tiduran sambil menonton film produksi Amerika. Melihat Arhan yang duduk di sebelahnya membuat Raya langsung bersandar di dada Arhan yang tidak ditutupi apapun alias bertelanjang dada. Semalam aku mainnya kasar banget ya? Raya mengangguk. Banget. Sampai ngeri sendiri liatnya. Arhan tertawa kecil sambil mengusap-usap kepalanya Raya. Siapa suruh menggoda banget? Aku kan jadi kayak orang kesetanan. Buat suami apa sih yang enggak? Cukup aku aja yang ada di pikiran kamu, pandangan kamu, hati kamu, pokoknya semua. Siapa yang bisa ngalahin pesonanya istri Kapten Arhan sih? Gak ada sayang. Kalau bersanding sama kamu, semua pesona yang mereka miliki langsung hilang dikalahkan oleh pesona kamu yang tiada tandingnya. Mendengar gombal dari sang suami membuat Raya tak bisa menahan tawanya. Suaminya emang bisa banget bikin dia melayang-layang. Masa sih? Kalau sama Serena gimana? Mulai dah mulai. Serius mas? Aku tanya cantikan aku apa mantan kamu? Ini adalah pertanyaan yang selalu dihindari para suami. Pertanyaan yang bisa membawa malapetaka dan membuat terjebak di dalamnya. Cantikan kamu sayang? Halah bohong. Jawab yang jujur, mas. Itu udah jujur sayang. Bohong. Kalau kamu nikah sama dia pun jawaban kamu pasti bilang cantikan dia. Gak akan bilang cantikan aku. Ya kan? Haduh, orang gila pun masih pakai celana sayang. Iya iyalah. Gak mungkin suami terang-terangan memuji perempuan lain di depan istri. Bisa-bisa disunat 2 kali kalau gitu caranya. Jangan aneh-aneh sayang pertanyaannya.
Kamu suka banget bikin pertanyaan yang memancing keributan nih. Nanti ujung-ujungnya kamu ngambek lagi sama aku. Langsung diemin aku terus bilang kalau aku nggak peka. Tinggal jawab aja susah banget. Raya hanya ingin menegaskan satu hal kalau dialah yang paling cantik di antara banyaknya perempuan yang Arhan temui. Raya rasa bukan dirinya saja yang begini, tapi hampir semua perempuan memiliki pertanyaan yang sama sepertinya, bukan? Arhan terdengar menghela nafas sebelum akhirnya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Raya tadi. Kalian berdua memiliki kecantikan tersendiri. Dia ya dia, kamu ya kamu. Yang menjadi bedanya dia cuma masa lalu aku, sedangkan kamu istri aku, belahan jiwa aku, hidup aku dan masa depannya aku. Sekarang aku tanya gantengan siapa aku atau mantan kamu itu? Hal yang akhirnya bikin dia nggak berkutik. Memangnya ada orang yang berani memuji orang lain di depan pasangannya sendiri, apalagi itu mantan sendiri? Walau mantannya bahas apa yang bikin kita ribut deh. Aku benar-benar nggak suka banget. Masa lalu ya biar menjadi masa lalu aja, jangan malah jadi bahas cemburu kamu. Kita sama-sama punya masa lalu, kalau dibahas nggak akan beres, yang ada malah bikin kita berantem. Aku kan cuma nanya. Kamu kok jadi marah? Nggak marah sayangku. Aku cuma nggak mau kita berantem hal yang kagak penting gitu. Kita lagi bulan madu loh. Wajah Raya langsung cemberut. Dia menggeser tubuhnya menjadi tiduran di atas bantal lalu membelakangi Arhan. Tuh kan ngambek. Kamu nyebelin. Arhan tak menimpalinya lagi. Dia memilih ikutan tidur di sampingnya Raya lalu memeluknya dari belakang. Daripada ngambek mending kita lanjut ronde berikutnya, gimana? Astaga, Mas, kamu gak ada puasnya semalaman hajar aku tanpa jeda. Sekarang ngajakin lagi. Ini bawa aku aja masih nyeri banget loh. Arhan tertawa, dia mengendus-endus tengkuknya Raya seraya menjawab. Bercanda sayang. Aku juga kasihan sama kamu. Masa iya udah pergi gitu mau aku hantam lagi yang ada kamu gak bisa jalan deh. Ya kali gitu. Gak sayang. Tapi gak tahu kalau nanti malam. Kamu ini. Kamu juga suka sayang. Jangan gitu. Raya membalikkan badannya hingga membuat mereka kini saling berhadapan dengan posisi tiduran. Raya menyentuh rahang Arhan yang kini sudah mulai ditumbuhi bulu-bulu halus di sekitarnya. Kamu gak ada niatan cukur? Kenapa kamu gak suka? Raya menggeleng. Suka kok. Tapi agak geli kalau dicium kamu, apalagi kumis kamu itu yang udah mulai panjang. Gak apa-apa, anggap aja. Sayang, aku mau tanya sama kamu boleh? Tanya apa, Mas? Apa kamu udah siap punya anak? Jawab yang jujur, sesuai apa yang ada di dalam hati kamu. Sebenarnya aku belum terlalu siap punya anak, Mas. Aku masih mau kemana-mana sama kamu berdua, mau jalan, mau makan atau apapun itu berdua sama kamu. Tapi kalau Allah kasih cepet ya nggak apa-apa, aku siap aja walaupun banyak ketakutan yang aku rasakan. Ketakutan apa? Takut kalau aku nggak bisa jadi ibu yang baik buat mereka. Takut nggak bisa bagi waktu antara anak dan kamu. Aku juga takut berubahnya tubuh aku bikin kamu berpaling, karena kebanyakan kasus yang ada di sekitar itu sama semua. Dan aku nggak bisa bohong sama perasaan aku sendiri kalau aku juga takut hal itu. Maaf ya sayang kalau ada perkataan aku yang tanpa sadar membebani kamu. Aku janji, aku akan belajar lebih keras lagi agar bisa jadi suami yang baik buat kamu dan bisa bahagiain kamu. Aku nggak akan maksa kamu buat hamil. Kalau kamu mau cepet ya, ayo kita usaha lebih keras lagi. Kalau nggak pun, nggak masalah. Pelan-pelan aja, jangan terburu-buru karena gimana pun kehamilan itu kamu yang merasakan. Aku nggak mau maksa kamu karena keegoisan aku sendiri. Dan untuk ketakutan kamu, kita atasi semuanya pelan-pelan dan aku akan buktiin kalau aku nggak seperti lelaki yang kamu lihat kasusnya itu. Aku percaya sama kamu. Sekarang kita nikmati dulu aja waktu berdua. Kalaupun pulang dari sini aku positif, aku siap kok jadi seorang ibu asal ada kamu aja. Iya sayang, aku. Obrolan mereka terhenti saat dering ponsel yang berasal dari handphonenya Arhan berbunyi. Arhan langsung mengambil ponsel dan mengangkat panggilan tersebut. Halo? Raya melihat mimik wajah Arhan langsung berubah menjadi cemas. Siapa yang menelpon dan ada masalah apa? Kenapa hatinya tiba-tiba merasa gelisah?
Raya merubah posisinya menjadi duduk sambil menunggu Arhan selesai menelpon. Wajah Arhan terlihat benar-benar khawatir dan itu semakin membuat Raya penasaran. "Kenapa, Mas?" tanya Raya setelah Arhan menutup teleponnya. "Kemasin barang-barang kamu sekarang. Kita akan pulang malam ini juga. Aku pesan tiket pesawatnya dulu." "Ada apa, Mas?" tanya Raya yang bingung bercampur penasaran. "Kamu tenang, jangan panik atau apapun." "Ya kenapa sih? Ayah ada masuk rumah sakit, jatuh dari tangga." Deg. Jantung Raya serasa berhenti mendengar ucapan Arhan. Rasa khawatir pun langsung menguasainya. Raya takut ayahnya kenapa-kenapa mengingat sang ayah punya riwayat penyakit. "Terus kondisinya gimana?" "Belum tahu, masih ditangani dokter. Sekarang kamu siap-siap, kita pulang malam ini juga. Jangan panik sayang, semua akan baik-baik saja." Semoga ayahnya baik-baik saja.